Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotaan saya sendiri, Oci Patricia, Putri Tia Salwa Jarifa, dan Dimas Saputra. Next, Rel. Tujuan praktikum ini yaitu mampu memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan dalam bahasa Indonesia, mampu memilih kalimat yang sesuai dengan PUEB berdasarkan aturan pemakaian tanda baca dari berbagai artikel di media sosial. Prosedur kerjanya yaitu praktikum memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia, praktikum memilih kalimat yang sesuai dengan PUEB berdasarkan aturan pemakaian tanda baca dari berbagai artikel di media sosial. Dasar teorinya itu tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksud. Berbeda dengan pendapat Santoso bahwa tanda baca adalah suatu alat kalimat yang berupa tanda-tanda ekstrak lingual seperti koma, titik, tanda seru, dan sebagainya yang sangat besar perannya dalam menentukan makna dalam kalimat. Salah satu yang sering diabaikan orang dalam menulis adalah penggunaan tanda baca. Padahal, tanda baca dapat membantu seseorang dalam memahami isi bacaan. Coba bayangkan jika sebuah teks atau wacana tidak menggunakan tanda baca, sudah tentu bacaan tersebut tidak dapat dipahami. Next cell. Next aja rel ke bawah. Hasil praktikum yaitu ada nama tanda titik digunakan pada akhir kalimat pertanyaan. Contohnya ayah dan ibu kalian siang. Tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau tempat itu cukup luas, kita akan pakai tempat itu. Yang ketiga, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta satu dengan lainnya. Contoh, ibu memasak nasi goreng, titik koma, ayah menyapu teras, titik koma, aku mencuci piring. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Saputra. Tanda titik atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Adik memintaku membelikan buku, koma, pensil, dan juga penghapus untuk sekolah. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis. 12/11/2022. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk menegaskan keterangan aposisi atau lainnya. Contoh, Sapardi Djoko Damono, penyair legendaris Indonesia, telah berpulang ke pengukuhannya. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disaksikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Indonesia menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2026. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Subhanallah, sumurnya dalam sekali ya. Next rel. Yang kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menulis tujuan yang tidak sesuai dalam sebuah dialog. Contoh, jadi kita harus melakukan, oh baiklah, tanda petik.
Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan masalah atau bahan tertulis lain. Contoh, Pasal 39 UUD 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang 11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan. Contoh, kita bangga karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Next cell. Yang ke-12, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, novel Kamila yang berjudul Madiun, nama daerah di Jawa Timur, ditulis pada tahun 1996. Yang ke-13, tanda kurung. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, hubungan keduanya detil tiap bagian ada di bab 3, halaman 41 sampai 59 tutup kurung. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring juga dipakai dalam nomor surat serta penanda rentang masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh, nomor 036 cap garis miring BKD garis miring 2020. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrop dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, mereka sudah pulang kan, dalam kurung, kan sama dengan bukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Tria Salwa Jarifah. Pembahasan. Pada praktikum Bahasa Indonesia kali ini dengan judul penerapan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dalam penulisan karya ilmiah, pemakaian tanda baca bertujuan agar mahasiswa mampu memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, serta mampu memilih kalimat yang sesuai dengan PUEB berdasarkan aturan pemakaian tanda baca dari segala artikel media sosial. PUEB adalah kependekan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Istilah ini merupakan pedoman terbaru ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak 2015. Penetapan penggunaan PUEB dalam Bahasa Indonesia ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Fungsi utama PUEB adalah sebagai pedoman resmi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari aturan penulisan huruf, kata, unsur serapan, hingga tanda baca. Dengan begitu, seseorang akan lebih mudah menyusun atau membuat kalimat bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menurut Pateda tahun 1993, sebuah karya tulis ilmiah yang berisikan hasil pemikiran dalam suatu disiplin ilmu harus tersusun secara sistematis, benar, logis, utuh, bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, penggunaan ejaan Bahasa Indonesia dalam menulis karya ilmiah sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa. Penulisan karya ilmiah ini telah menjadi bagian yang patut diperhatikan dan telah menjadi persoalan yang sering di kalangan mahasiswa. Hal ini tentu menjadi masalah bagi dosen dan mahasiswa tersebut, karena jika dibiarkan maka selamanya mahasiswa akan melakukan kesalahan tanpa adanya usaha untuk membuat karya tulis dengan baik dan benar serta sesuai dengan pemikirannya sendiri. Aurel langsung kesimpulan aja.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, tanda baca adalah tanda yang dipakai di dalam sistem ejaan. Tanda baca terbagi atas berbagai jenis dan tipenya, yang masing-masing mempunyai fungsi yang tidak sama. Fungsi tanda baca secara umum adalah untuk menjaga keefektivitas komunikasi. Setiap tanda baca mempunyai aturan penggunaan dan fungsi sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat. Penggunaan yang salah akan menyebabkan gangguan kelancaran komunikasi. Ada beberapa jenis tanda baca antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, dan tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda suruh, tanda kurung siku, tanda petik, dan tanda petik tunggal, dan tanda garis. Saran dari uraian di atas dapat kami sarankan bahwa kita harus memahami cara menggunakan tanda baca yang baik dan benar untuk memberi bekal kepada kita untuk menjalani masa kuliah selanjutnya dengan tugas yang menuntut kemampuan dalam berbahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tertulis, dan kemampuan berbahasa yang benar dapat diperoleh melalui pembiasaan menulis dan pembiasaan mempraktekkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.